Dalam situasi yang nggak jelas untuk Nasdem ini, Surya Paloh pun merasa dijauhi oleh Jokowi. Dia merasa hubungannya dengan Jokowi merenggang dan jadi tidak diundang dalam acara-acara pertemuan dengan beberapa ketua partai. Jadi kemanakah nanti kira-kira suara Surya Paloh akan beralih? Apakah dia akan tetap bersama Anies atau malah mengikuti arahan Jokowi? Saya harus menerima itu sebagai bahagian daripada satu situasional ya, perkembangan situasional yang terbaru. Dan itu kan keluar dari statementnya Bapak Presiden ya, Pak Jokowi. Nah, Pak Jokowi menyatakan bahwasanya Nasdem sudah punya koalisi tersendiri. Saya pikir benar itu, ya kan? Jadi ya, saya bisa paham ini. Jadi Nasdem menerima begitu saja ketika kemudian ada bentuk pengusiran secara halus terhadap Nasdem dari koalisi pendukungnya Pak Jokowi, karena ini banyak yang mengatakan ini sebagai bentuk pengusiran halus Pak terhadap Nasdem terhadap koalisinya Pak Jokowi. Ada dua pendekatan. Oke. Nasdem kemudian menjadi linglung karena surveinya Anies Baswedan terus-menerus melorot jatuh. Anies Baswedan yang dulu selalu ada di urutan kedua sesudah Ganjar Pranowo, sekarang posisinya sudah direbut oleh Prabowo yang juga gencar merekrut para simpatisan Anies. Disinilah jiwa pengusaha Surya Paloh goncang dan goyang. Kenapa goyang? Ya, karena sebagai pengusaha, Surya Paloh juga harus mengamankan bisnisnya. Kalau Anies kalah, bisa-bisa bisnis Surya Paloh akan terus dikerjai oleh pemerintah sehingga nggak bisa berkembang. Inilah ketakutan utamanya. Jokowi siap-siap, Surya Paloh tebar ancaman, roda kehidupan berputar, pas lengser presiden pasti butuh Nasdem. Disebut-sebut sudah tidak membutuhkan partai Nasdem lagi di pemerintahannya, Surya Paloh pun merespon anggapan tersebut. Surya Paloh beranggapan Jokowi belum tentu tidak membutuhkan partai Nasdem lagi. Ia meyakinkan Jokowi akan membutuhkan Nasdem bila tak menjabat sebagai presiden lagi. Hari ini Presiden Jokowi tidak memerlukan saya dan Nasdem. Apa memang besok dia juga tidak memerlukan? Apa lusa beliau tidak memerlukan? Apa sesudah dia tidak menjadi presiden lagi, dia tidak memerlukan Nasdem? Belum tentu, ujar Surya Paloh. Dikutip dari cnnindonesia.com Rabu 10 Mei 2023. Lebih lanjut, Surya Paloh menanggapi santai isu yang menyebutkan Jokowi sudah tak lagi membutuhkan dirinya dan partai Nasdem. Menurutnya siklus kehidupan berputar apabila seorang hari ini tidak dibutuhkan, di kemudian hari bisa saja menjadi sangat diperlukan. Hidup ibarat siklus roda pedati yang berputar, hari ini boleh dianggap barangkali kurang pas ini. Bung Surya Nasdemnya karena mengusut Anies Baswedan mungkin tidak selamanya begitu. Saya berpikir dalam hal positive thinking, tegas Surya Paloh. Seperti diketahui Partai Nasdem belakangan ini salah dibuang oleh Presiden Jokowi. Nasdem terkesan tak dianggap lagi sebagai partai koalisi pemerintah. Sikap Jokowi terhadap Nasdem itu berubah drastis pasca Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau capres 2024. Ex-wali kota Solo itu disebut-sebut tak suka kalau nafsu mencobloskan Anies yang dianggap sejumlah pihak sebagai oposisi pemerintah. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kabarnya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun jadwal pertemuan itu belum dipastikan. Saat ditanyakan mengenai rencana pertemuan tersebut, Surya Paloh mengikuti atau kepastiannya. Jangan tanya saya, tanya kepada Pak Jokowi, kata Surya Paloh. Di Dinas Tower, Jakarta Pusat, Kamis 11 Mei 2023. Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Surya Paloh mengatakan siap bertemu Jokowi bila kepala negara punya waktu kosong. Pertemuan ini diduga keluar merespon pertemuan para ketua umum atau ketua partai politik parpol koalisi pemerintah dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Nanti saya telepon Jokowi, coba ucap Surya Paloh di Wisma Nusantara Jakarta Pusat Jumat 5 Mei 2023. Respon Surya Paloh saat itu muncul usai bertemu dengan Menteri Koordinal Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Komorves Luki Binsar Panjaitan. Keduanya berbicara soal pertemuan para ketum tersebut dan terkait kontestasi politik 2024.
Dalam sebuah wawancara, Surya Paloh mengaku dapat memahami pemikiran Presiden Joko Widodo atau tidak ikut serta Nasdem dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara pada Selasa 2 Mei lalu. Saya bisa menerima pemikirannya Presiden Jokowi kalau memang melihat saya dalam arti kata, dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang belum exit, kata Paloh, mengutip siaran pada Kompas TV 8 Mei. Paloh mengatakan hal tersebut dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik yang masih dalam koalisi pemerintahan, yang mengatakan terdapat dua sudut pandang menanggapi pertemuan 6 ketua parpol tersebut. Dari subjektivitas dan objektivitasnya, pastilah kita menganggap masih menjadi koalisi pemerintahan. Tapi kalau presidennya sudah mengatakan punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja, tutur Paloh. Kalau negatif thinking, kenapa orang ini sebagai presiden berpikiran kalau tidak dalam satu pemikiran menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri? Jadi tergantung kita sekarang mau berpikir yang positive thinking atau negative thinking, imbuhnya. Paloh pun menyangkal pengusulan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari koalisi pemerintah. Sebab seorang warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan diri sebagai presiden. Mungkin ini persepsi pandangan dan pemahaman yang barangkali belum menyatu. Saya berpikir dalam hal positive thinking, tegas Surya Paloh. Seperti diketahui Partai Nasdem belakangan ini salah dibuang oleh Presiden Jokowi. Nasdem terkesan tak dianggap lagi sebagai partai koalisi pemerintah. Sikap Jokowi terhadap Nasdem itu berubah drastis pasca Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden atau Capres 2024. Ex-wali kota Solo itu disebut-sebut tak suka kalau nafsu mencobloskan Anies yang dianggap sejumlah pihak sebagai oposisi pemerintah. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, kabarnya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Namun jadwal pertemuan itu belum dipastikan. Saat ditanyakan mengenai rencana pertemuan tersebut, Surya Paloh mengikuti atau kepastiannya. Jangan tanya saya, tanya kepada Pak Jokowi, kata Surya Paloh di Dinas Tower Jakarta Pusat Kamis 11 Mei 2023. Sebelumnya pada kesempatan terpisah, Surya Paloh mengatakan siap bertemu Jokowi bila kepala negara punya waktu kosong. Pertemuan ini diduga keluar merespon pertemuan para ketua umum atau ketua partai politik parpol koalisi pemerintah dengan Jokowi beberapa waktu lalu. Nanti saya telepon Jokowi, coba, ucap Surya Paloh di Wisma Nusantara Jakarta Pusat Jumat 5 Mei 2023. Respon Surya Paloh saat itu muncul usai bertemu dengan Menteri Koordinal Bidang Kemaritiman dan Investasi dan Komorves Luki Binsar Panjaitan. Keduanya berbicara soal pertemuan para ketum tersebut dan terkait kontestasi politik 2024. Dalam sebuah wawancara, Surya Paloh mengaku dapat memahami pemikiran Presiden Joko Widodo atau tidak ikut serta Nasdem dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara pada Selasa 2 Mei lalu. Saya bisa menerima pemikirannya Presiden Jokowi kalau memang melihat saya dalam arti kata, dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang belum exit, kata Paloh, mengutip siaran pada Kompas TV 8 Mei. Paloh mengatakan hal tersebut dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik yang masih dalam koalisi pemerintahan, yang mengatakan terdapat dua sudut pandang menanggapi pertemuan 6 ketua parpol tersebut. Dari subjektivitas dan objektivitasnya, pastilah kita menganggap masih menjadi koalisi pemerintahan. Tapi kalau presidennya sudah mengatakan punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja, tutur Paloh. Kalau negatif thinking, kenapa orang ini sebagai presiden berpikiran kalau tidak dalam satu pemikiran menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri? Jadi tergantung kita sekarang mau berpikir yang positive thinking atau negative thinking, imbuhnya. Paloh pun menyangkal pengusulan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari koalisi pemerintah. Sebab seorang warga negara Indonesia berhak untuk mencalonkan dan dicalonkan diri sebagai presiden. Mungkin ini persepsi pandangan dan pemahaman yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa itu masalahnya dengan pencalonan seorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya. Untuk dicalonkan, apa yang salah, terang Paloh. Paloh juga menyayangkan sejumlah pihak yang terus memperpanjang soal perbedaan koalisi perubahan untuk persatuan dan koalisi pemerintahan.